Nah, langkah berikutnya setelah perusahaan atau sampelnya itu kita kumpulkan, maka kita tabulasi data harganya. Kita kumpulkan perusahaannya, kita dokumentasikan data harganya mengikuti struktur jendela yang telah kita buat tadi. Nah, setelah harganya kekumpul, kita hitung nanti return aktualnya untuk masing-masing saham sampel. Nah, karena kita menggunakan dalam tutorial ini menggunakan event yang sifatnya batch, yaitu dimasukkannya saham ke JII. Nanti kita di tutorial ini kita basisnya ya event yang tadi itu ya, yang batch itu tadi ya, hitungnya ya. Nah, contohnya misalnya gini. Ini kan perusahaannya telah terkumpul 12. Telah terkumpul 12, karena ini event sifatnya batch, maka IHSG-nya cuma butuh satu aja. Kita taruh aja di sini. Nah, kita kumpulkan data harganya, data harga sahamnya. Berarti data harga sahamnya itu, ya, data harga sahamnya, kita mulai itu dari, berarti kalau ini misalnya tanggal 2 Januari 2004 nolnya sama untuk semua perusahaan, maka kita tarik mundur ke belakang sampai H-100. Ini hari aktif perdagangan ya, sehingga hari libur nggak diperhitungkan ya. Kita tarik mundur sampai H-100 itu ini sampai tanggal berapa nih di sini. Kita cari kemudian harga sahamnya. Nah, ini kita cari harga sahamnya untuk masing-masing saham. Kemudian kita cari nilai IHSG untuk IHSG sesuai dengan struktur jendela yang telah kita buat ini. Nah, ini anggaplah kemudian ini udah saya cari nih. Nah, ini udah ketemu kemudian harga sahamnya. Harga sahamnya. Kalau ini eventnya batch tadi ya. Kalau eventnya itu individual tadi yang tidak batch, yang tanggalnya itu beda-beda antar perusahaan, maka harus kalian sesuaikan juga. Karena nolnya itu startnya bisa beda-beda. Ada yang mungkin 3 Maret, ada yang mungkin 6 Juni, ada yang 8 Agustus. Ininya juga harus disesuaikan. Berarti untuk masing-masing perusahaan itu timelinenya, struktur jendelanya itu akan berbeda ininya. IHSG-nya juga akan lebih panjang dan berbeda, lebih banyak ke sini. Kalau eventnya itu individual bukan batch, kalau kita memiliki 12 perusahaan, maka kita akan memiliki 12 return IHSG juga di sini. Meskipun sama-sama return IHSG, tapi struktur waktunya itu berbeda. Karena ini struktur waktunya sama, maka cuma kita punya satu IHSG seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, setelah kemudian ditabulasi data harganya, data nilai IHSG-nya, kita cari return aktualnya. Ya, kita cari return aktualnya. Nah, ini return aktualnya. Cara menghitung return, yaitu kalian bisa menggunakan logaritma natural ya. Kemudian harga saham saat ini dibagi harga saham sebelumnya. Nah, ini kalau untuk menghitung return aktual kan udah kita pelajari di kelas ya. Nah, kita hitung return aktualnya di Excel, maka kita akan ketemu seperti ini. Ya. Ini ditutup dulu. Nah, ini ya. Saya ketemu. Ini return aktualnya ini sekarang nih. Nah, ini kan kita data harga, kita hitung return aktualnya. Nah, kita sekarang telah memiliki return yang sesuai dengan struktur jendela yang kita buat. Nah, hitung return aktual sesuaikan dengan unit waktu yang digunakan. Tadi saya sebutkan bahwa unit waktu itu bisa harian, bisa mingguan, bisa pula bulanan, atau bahkan jaman. Sehingga ngitungnya nanti disesuaikan ya. Hitung return aktualnya. Kalau itu returnnya harian, ya return harian yang dihitung. Kemudian kalau itu mingguan, ya return mingguan yang kemudian dihitung. Nah, langkah berikutnya itu kemudian setelah kita hitung return aktualnya untuk masing-masing saham sampel, kita harus menghitung return normal yang akan digunakan sebagai pembanding untuk memperoleh return abnormal. Ya, ingat, return abnormal itu ya, return abnormal itu pada prinsipnya adalah return aktual dikurangi return normal
Jadi secara matematis rumusnya return abnormal itu adalah return aktual dikurangi return normal. Karena itu tadi kita telah memperoleh return aktualnya di sini. Di fase sebelumnya, di tahapan sebelumnya ya. Ini kita memperoleh return aktualnya udah kita peroleh ini. Karena return abnormal itu adalah return aktual dikurangi return normal, maka kita harus mencari return normalnya. Return normalnya itu, nah ini, harus kita cari. Nah, untuk memperoleh return normal ini, itu ada berbagai macam cara yang digunakan. Ada berbagai macam cara yang digunakan. Pertama, itu market adjusted model. Apa itu market adjusted model? Market adjusted model itu adalah cara penghitungan return normal di mana acuan return yang kita digunakan itu adalah return pasar yang terjadi saat itu. Contohnya misalnya begini. Nah, sekarang yang market adjusted itu. Nah, ini sekarang ini adalah return aktual dari BRPT. Ini return aktual dari BRPT selama periode pengamatan. Selama periode estimasi dan periode jendelanya. Ya, ini adalah return aktualnya. Nah, return abnormalnya karena saya tuliskan ya lagi di sini ya. Rumusnya return abnormal. Return abnormal itu sama dengan return aktual dikurangi return normal. Ya. Nah, market adjusted itu menganggap bahwa return normal itu adalah return pasar. Tadi kan saya sebutkan di awal bahwa ketika pasar itu efisien, maka tidak akan ada satu investor pun di pasar yang akan bisa memanfaatkan informasi yang ada di pasar untuk memperoleh return di atas pasar atau return normal. Sehingga return pasar, kalau return abnormal itu pada prinsipnya adalah return di atas pasar atau return yang tidak berkesesuaian dengan return kebanyakan orang, return pasar, maka return IHSG itu pada prinsipnya itu adalah parameter return normal. Kenapa? Karena return IHSG itu mengindikasikan besaran return yang secara agregat diperoleh pasar saat itu. Sehingga kalau kemudian IHSG itu di hari A misalnya memperoleh return 12%, kemudian kita berhasil memperoleh return 20%, maka 8%-nya itu bisa dikatakan abnormal. Pada prinsipnya. Nah, market adjusted model itu adalah model mencari abnormal return di mana return pasar diasumsikan sebagai acuan return normal. Sehingga caranya gampang kalau kita mau mencari return normal menggunakan market adjusted model itu. Nanti tinggal dikurangkan aja ini berarti ya. Untuk BRPT ini misalnya tinggal dikurangkan yang ini dengan IHSG yang ini. Nah, ini bentar. Nah, ini ya tinggal ditarik ke sini. Ya. Nah, ini tinggal ditarik ke sini ya. Kepanjangan ya nariknya ya. Tarik. Nah, ini kemudian tinggal ditarik ke bawah. Sampai 20 ya. Nah, ya udah ini return normalnya ini. Return abnormalnya untuk BRPT. Ya, untuk bumi juga sama. Karena eventnya ini batch tadi ya, batch sifatnya. Maka ini juga dikurangi IHSG itu ya return normal. Nanti dia dapat ke sini, keseluruhan ke sampingnya. Nah, itu market adjusted. Nah, sehingga kalau kita cari abnormal return menggunakan market adjusted, ini ya, market adjusted terlebih dahulu ya. Abnormal return menggunakan market adjusted, ya ini tinggal dikurangkan. Ini tadi. Ya, B24 itu, B242
yang di atas tadi ya. Ini B242 normal return ya tadi ya. Nah ini ya. Cuma ini dia mulainya dia startnya nyari abnormal returnnya ya periode peristiwa itu. Sehingga kemudian di periode peristiwa B242 mulai dari start 0 itu dikurangkan dengan return pasarnya yang di sini. Nah ini di return pasar ini tadi. Nah ini. Itu kalau market adjusted. Jadi kita langsung mengurangkan return aktual dengan return pasar. Itu market adjusted. Dan itu lumayan simple. Terutama untuk untuk event yang sifatnya batch. Kayak yang saya contohkan di simulasi ini. Kalau event yang sifatnya individual atau tidak batch. Itu lumayan ribet juga. Karena misalnya perusahaannya itu 100 yang kita kumpulkan. Kita harus punya 100 data IHSG juga yang berbeda karena tanggalnya beda-beda. Nah, tetapi kalau batch kayak tadi cukup satu IHSG dan itu bisa jadi acuan return normal untuk semua saham. Kalau tadi kan sahamnya 12, itu market adjusted ya. Sementara kalau main adjusted, apa itu main adjusted? Main adjusted itu adalah cara perhitungan abnormal return di mana return aktual dikurangkan dengan return normal yang perhitungannya bersumber dari data perusahaan atau data return perusahaan itu sendiri. Jadi kalau market adjusted tadi, misalnya ya, kalau market adjusted itu tadi itu menganggap bahwa return normal itu adalah IHSG, ya, sehingga untuk mencari return abnormal ya tinggal kurangkan aktual return dengan return IHSG ya ini ya. Nah, ini saya ini kan di sini. Maka kemudian di sini return abnormal untuk market adjusted return aktual dikurangi dengan return IHSG langsung bisa di hari itu ya. Nah, ini kalau market adjusted. Market adjusted. Tetapi kalau main adjusted itu adalah return abnormalnya diperoleh dari return aktual dikurangi rata-rata return estimasi. Rata-rata return estimasi. Nah, jadi kalau market adjusted model tadi langsung return aktualnya dikurangi IHSG. Kalau main adjusted itu kita kembali coba ke ini tadi. Ini tadi kan di periode jendela itu ada periode estimasi. Saya tadi menyebutkan bahwa periode estimasi itu digunakan sebagai acuan untuk menghitung return normal. Ya. Periode estimasi ini tidak dibutuhkan kalau return normal yang kita gunakan itu acuannya menggunakan market adjusted model. Karena di market adjusted model itu untuk menghitung return normal untuk menghitung return abnormal dari sebuah perusahaan atau dari sebuah saham, maka return aktualnya langsung dikurangkan ke return IHSG di sini. Jadi statnya ya. Jadi kalau nolnya kepengen mengetahui return abnormal di H+1, kalau menggunakan market adjusted, ya return aktual H+1 dikurangi return IHSG H+1. Sehingga nggak perlu periode estimasi. Tetapi kalau kita tidak menggunakan market adjusted, misalnya kita menggunakan main adjusted model, main itu kan rata-rata ya, main adjusted model, maka kita butuh periode estimasi ini. Periode estimasi ini artinya periode yang kita gunakan sebagai acuan untuk menghitung return normal. Contohnya bagaimana main adjusted ini? Contohnya kayak gini. Inilah kenapa kita tadi perlu
periode estimasi dan periode estimasinya itu 100 hari. Kita mengasumsikan bahwa 100 hari sebelum event, sebelum H0, 100 hari itu adalah rata-rata return normal untuk saham tersebut. Sehingga return normal untuk BRPT, ini ya, return normal untuk BRPT dalam konteks ini kan return aktualnya nih BRPT. Return normalnya itu adalah rata-rata ini. Ini dirata-ratakan H-1 ini sampai sini nih. Ya, sampai sini. Sehingga kalau saya taruh di sini, saya taruh misalnya di sini. Taruh di sini return normalnya BRPT itu sama dengan average. Ini ya. Ini saya rata-ratakan ke sini. Nah, ini BRPT itu rata return normalnya ya ini. Nah, nanti untuk menghitung return abnormal ya tinggal dikurangkan aja. Return abnormal itu dikurangkan ini yang dari sini misalnya langsung dikurangkan ke return normalnya, acuan return normalnya yang di sini. Itu kalau mean adjusted. Ya, ingat ya. Abnormal return itu dihitung hanya pada periode peristiwa aja. Periode estimasi itu kita nggak perlu menghitung abnormal return karena periode estimasi itu hanya digunakan untuk acuan perhitungan return normal. Nah, sehingga kemudian abnormal return itu yang penting. Ya, abnormal return itu yang menjadi sorotan kita. Nah, ini abnormal returnnya berarti kalau ngitungnya begini untuk BRPT berarti di sini ya, kalau menggunakan langsung sini ya, abnormal return itu kalau menggunakan mean adjusted berarti ini langsung B242 kurangi B278 misalnya. B242 itu ya ini tadi ya, B242 ya. Nah, ini dikurangi B278. Tadi B278-nya itu gimana? Nah, ini mean adjusted ini jadi di rata-rata kan? Ini kan rata-rata sama seperti yang saya taruh di sini tadi. Yang ini. Cuma ditaruhnya di bawah tadi. Nah, ini kita rata-rata. Nanti kita taruh di sini bahwa acuan return normalnya itu mean adjusted ya hasil rata-rata return aktual dari periode estimasi itu. Karena acuan return normal dengan menggunakan mean adjusted itu bertumpu pada periode estimasi, maka yang perlu kalian pastikan bahwa return yang terjadi selama periode estimasi ini itu tidak bercampur dengan peristiwa-peristiwa lain yang masuk ke pasar. Dalam artian, pastikan bahwa panjangnya periode estimasi yang kalian ambil itu periode yang bersih dari pengumuman apapun yang masuk ke pasar berkaitan dengan perusahaan itu. Sebab kalau tidak bersih dari pengumuman apapun, bisa aja kemudian ini return yang terjadi di sini ini tidak merepresentasikan secara bersih itu return normal itu sendiri karena ada pengumuman yang masuk ke sini juga. Nah, itulah sebabnya ketika kita menggunakan mean adjusted dalam konteks menghitung return normal, pastikan periode estimasinya itu terbebas dari pengumuman-pengumuman lain yang mengintervensi pasar. Tetapi kalau market adjusted tadi kan lebih gampang karena return aktual langsung kita kurangkan dengan return pasar di hari yang sama. Tetapi kalau mean adjusted kita harus mencari dulu return normalnya nih. Return normal yang basisnya itu ya pergerakan return dari perusahaan itu sendiri di masa lampau. Ya, di periode estimasi itu tadi. Itu kalau mean adjusted. Nah, cara lain yang bisa digunakan untuk menghitung return normal itu adalah market model. Market model ini kita telah belajar CAPM di kelas. Market model ini pada prinsipnya itu menganggap model CAPM itu sebagai model yang bisa digunakan sebagai patokan untuk menghitung return normal. Sebagaimana mean adjusted model, market model ini juga membutuhkan periode estimasi.
Kalau market adjusted model tidak butuh periode estimasi. Tetapi market model itu juga butuh periode estimasi. Jadi contohnya seperti ini. Market model itu menggunakan model CAPM ya. Model CAPM misalnya yang kita ambil model CAPM itu kan gini ya, seperti yang kita pelajari ya. RI sama dengan A plus B RM. Kita gunakan yang ini tanpa RF ya. Nah, model CAPM itu kan kayak gini. Sehingga kemudian dalam konteks ini kita copy ke atas ya. Nah, biar ini ya. Dalam konteks market model. Nah, kalau ini kan return normal sama dengan return aktual dikurangi rata-rata return estimasi. Ini main adjusted model. Kalau itu menggunakan market model, return abnormal itu rumusnya maka sama dengan return aktual dikurangi ya ini dikurangi A plus B RM. Nah, ini kalau market model. Sehingga kalau kita menggunakan market model, maka ini harus kita cari dulu nih persamaan ini estimasinya nih. Kita cari A-nya berapa, B-nya berapa menggunakan model regresi. Nah, sama seperti main adjusted, kita butuh periode estimasi. Kita gunakan periode estimasi yang 100 hari tadi, 99 ya. Karena satu harinya di sini itu nggak kehitung returnnya ya. Nah, tapi returnnya baru mulai dari H-99. Nah, kita estimasi ABRM-nya. Nah, kita harusnya melakukan regresi untuk masing-masing perusahaan ini ya, 12 perusahaan ini. Untungnya di Excel kita bisa menggunakan rumus ya. Ini saya split lah misalnya ya. Di Excel itu kita bisa menggunakan rumus. Sehingga kita untuk menghitung RI ini kita bisa menggunakan rumus kalau di Excel ini ya. Ini normal returnnya. Kalau menggunakan market model, A-nya harus kita cari dulu. Nah, A-nya itu intercept-nya nih berarti ya. A yang ini ya. Intercept-nya, ya kita tinggal kita ini ketikkan sama dengan intercept. Kemudian ini Y-nya itu yang mana sih? Y-nya itu kan RI. Berarti return aktual dari saham itu sendiri. Ini kan. Ya ini kan. Ini serinya ya dari H-99 sampai dengan H-1. Nah ini sampai dengan H-1. Nah itu Y-nya kan. Dibagi dengan X-nya. X-nya yang mana? X-nya ya IHSG tadi. Cuma bedanya kalau market adjusted model itu tadi langsung mengurangkan ya. Langsung mengurangkan dengan IHSG. Ini enggak. Ini dicari dulu. RI-nya menggunakan persamaan ini. Sehingga kita harus running regresi. Kalau di Excel tinggal kita cari intercept kayak gini. Ini ketemu kemudian A-nya ya. Ini A-nya untuk semua saham. Ini sama nih. Nah, cuma Y-nya sama. Ya, RM-nya sama ya. Ini ya, IHSG ya. Ini sama. Nah, kalau misalnya market model ini jadi lebih rumit. Kalau misalnya eventnya itu bukan batch, tapi individu. Tanggalnya beda-beda. Kalau tanggalnya beda-beda, kita memiliki IHSG di sini beda-beda banyak, maka kemudian ininya harus ganti-ganti RM-nya ya, X-nya ya. Nah ini intercept-nya udah kita peroleh. Kemudian B-nya, sekarang kita cari yang B-nya. Betanya ya sama kayak tadi, tinggal ganti rumus ya, pakai menggunakan rumus slope. Kita cari betanya dan seterusnya. Kemudian ya udah ketemu ini A beta RM-nya. Nah ini kemudian yang kita gunakan, ini nggak usah nih. Ya, ini diabaikan aja. Ya, ini kemudian mencari intercept atau betanya. Ini kan untuk mencari tes statistik sama signifikan apa enggak. Tetapi dalam konteks perhitungan event study yang menggunakan market model, kita tidak terlalu peduli apakah kemudian hasil regresinya itu signifikan apa enggak. Karena yang kita butuhkan cuma parameter A-nya sama B-nya untuk menentukan RI ini tadi. Ini cuma suplemen tambahan aja, informasi tambahan. Karena meskipun dia itu tidak signifikan, tetap kita gunakan kalau di dalam market model. Nah, sehingga dalam konteks market model, kemudian
yang dalam konteks ini ya, dalam konteks ini, maka kemudian dalam konteks BRPT misalnya, maka return aktualnya itu ya tinggal dimasukkan aja nanti nih. A-nya kan udah ketemu untuk BRPT, betanya udah ketemu. Nanti kemudian tinggal di replace dengan RM-nya. Nah, sekarang kita lihat coba perhitungan abnormal return menggunakan market model. Nah, ini kan. Nah, untuk BRPT kita mulai dari 0. Berarti dengan persamaan tadi ya. Nah, persamaan tadi. Nah, ya. Ini kan. Berarti return aktual ini ya. Return aktualnya itu di atas tadi. Yang ini, sorry. Ini kan menggunakan market model ya. Ini abnormal return-nya. Ini kan berarti return aktualnya mana? Ini tadi di atas. Nah, ini kan aktual return-nya. Yang ini ya. Nah, ini kan di split. Nah, ini perhatikan. Nah, ini return aktual dikurangi A. Ini A tadi yang merujuk ke hasil perhitungan yang tadi ya. Ditambah B, merujuk ke perhitungan yang tadi. Kemudian RM-nya ya ini. Tinggal masukkan ke persamaan tadi itu tadi. Ya. Jadi kalau kita tuliskan di persamaan tadi yang ini. Oke, bentar. Persamaan untuk hitung return normal itu. Nah, kita masukkan ke sini. Split dulu ya. Kita masukkan untuk hitung ini. Maka kemudian rumusnya dia jadi return abnormal untuk BRPT. Ini ya. BRPT itu return aktualnya. Return aktualnya di sini ya. Return aktualnya. Ini 0,016 misalnya ya. Itu return abnormal di H0. Return abnormal H0 ya. Di H0-nya. Maka sama dengan return aktualnya 0,016 ditambah misalnya ya. Dikurangi A-nya berapa? A-nya ya ini tadi, intercept-nya ini. Ya. A-nya berarti min 0,002 ditambah betanya ya, betanya 0,642, RM-nya ya, RM-nya ya yang ini. Return aktual IHSG-nya ya. Return aktual IHSG-nya yang mana ini? Yang ini. Yang mulai 0 ini, min 0, dikali min 0,016. Jadi gini kalau market model ya. Sehingga itu yang jadi return normalnya ntar ini. Return hasilnya ya ini tadi. Hasilnya ini. Nah, hasilnya yang ini. Nah, itu kalau market model. Sehingga market model itu untuk menghitung parameter acuan return normal, itu kita harus merunning regresi dulu menggunakan model ini, model CAPM ya. Nah, berikutnya, model lain yang bisa digunakan untuk menghitung abnormal return itu adalah model kayak misalnya 3 faktor, 4 faktor model ya. Cuma ini jarang digunakan lah ya. Yang digunakan karena kebanyakan peneliti di Indonesia khususnya itu menggunakan 3 metode ini ya untuk menghitung return normal ya. Market adjusted, mean adjusted model atau market model. Tetapi kalau mau kompleks ya pakai 3 faktor atau 4 faktor model ini isunya rada-rada sophisticated dikit ya. Nah, tapi bisa juga digunakan sebagai perhitungan return normal ya. Jadi nanti kalau kalian telah belajar 3 faktor model, 4 faktor model sebagai ekstensi dari pengembangan model sebagai ekstensi dari model CAPM, kalian bisa gunakan itu untuk menghitung return normal juga. Ya. Sehingga kemudian kalau kembali ke simulasi tadi, ini ya. Simulasi yang saya munculkan di Excel, ini Excelnya nanti bisa kalian download dan pelajari ya. Maka aktual return kita udah dapat nih. Normal return juga udah dapat. Abnormal return juga udah ketemu menggunakan market model ini.
abnormal returnnya. Market adjusted model ini udah ketemu market abnormal returnnya. Mean adjusted juga udah ketemu.